Bab 1671. Corin menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenalmu, jadi bagaimana mungkin aku membencimu? Tuan Maxwell, aku sama sekali tidak ingatmu, jadi tidak, aku tidak membencimu. Tapi aku tidak menyukaimu, dan aku tidak ingin berhubungan denganmu. Maxwell menatap Corin dengan kesedihan di matanya. Namun, ia juga merasa bahwa momen itu adalah saat paling bahagia yang pernah ia alami dalam 20 tahun terakhir. Setelah hening sejenak, dia tersenyum dan berkata, Corin, kau dan ibumu sangat mirip. Dia juga berbicara padaku seperti itu. Corin mengerutkan kening dan memutar matanya dengan jijik. Jangan sebut-sebut ibuku. Kau tidak pantas membicarakannya. Maxwell tidak terkejut dengan reaksinya, Lukas juga pernah mengatakan hal yang sama kepadanya sebelumnya. Dia menghela napas dan meminta maaf. Corin sudah tidak sabar lagi mendengarkan penjelasan-penjelasan tak berguna itu. Aku tak mau mendengar penjelasanmu. Aku datang hanya karena Sunny berlutut memohon padaku, jadi sebaiknya kau terus hidup demi anak itu. Jangan melakukan hal bodoh lagi. Pikirkan orang tuamu. Serius, seharusnya kau lebih dewasa di usiamu sekarang. Maxwell menatap Corin. Ia berada kurang dari 1 meter darinya, tetapi ia tidak berani mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Maafkan aku tidak tahu harus berkata apa lagi selain itu. Aku tahu aku tidak berhak meminta maaf kepadamu. Corin tersenyum sinis. Kau benar, kau tidak berhak meminta maaf kepadaku, dan kau juga tidak perlu. Tuan Maxwell, terima saja kenyataan ini dan lanjutkan hidupmu. Karena tidak ingin tinggal lebih lama, Corin berbalik dan berjalan keluar. Luna, tunggu, panggil Maxwell. Corin berhenti dan berkata, Tuan Maxwell, saya rasa Anda salah. Saya Corin, bukan Luna. Karena tak berdaya, Maxwell mengalah dan berkata, Corin, bisakah kau tinggal sebentar lagi? Corin sebenarnya tidak ingin pergi, tetapi memutuskan untuk tetap tinggal karena sudah berada di sana bersamanya. Lagi pula, dia sudah berjanji pada Sunny akan membantunya. Maka, dia berbalik dan berkata, jika aku tinggal bersamamu lebih lama lagi, apakah kamu berjanji untuk makan dengan baik, minum obatmu, dan tidak bunuh diri lagi? Maxwell mengangguk. Barulah kemudian Corin berjalan mendekat dan berdiri di samping tempat tidur rumah sakitnya. Baiklah, aku akan tinggal di sini bersamamu sebentar. Kenapa kamu tidak makan bubur selagi aku di sini? Terharu oleh kepeduliannya, Maxwell tersenyum bahagia padanya. Dia mengambil mangkuk sup ayam di samping tempat tidur dan mulai meminumnya. Corin hanya memperhatikannya meminum sup itu dalam diam. Saat itu, suara Sunny yang malu-malu terdengar dari luar bangsal. Lukas, kenapa kau di sini? Bukankah kau bilang akan pulang untuk memastikan kakek dan nenek baik-baik saja? Lukas merasakan rasa bersalah dan panik dalam suara Sunny, yang membuatnya mengerutkan kening. Kakek dan nenek baik-baik saja. Kenapa kamu berdiri di pintu? Bagaimana keadaannya? Sunny berdiri di depan pintu untuk mencegah Lukas masuk. Kondisi ayah jauh lebih stabil, dan beliau sedang beristirahat di dalam sekarang. Kurasa sebaiknya kau jangan masuk dan mengganggunya. Kembalilah nanti. Malah, kenapa kau tidak pergi bekerja saja? Aku akan tinggal dan merawatnya, jadi jangan khawatir. Lukas yakin Sunny menyembunyikan sesuatu. Dia menyipitkan matanya dan berkata, minggir. Aku akan masuk. Sunny tidak mungkin membiarkannya masuk. Lukas, ayah sedang tidur. Kau hanya akan membangunkannya jika masuk sekarang. Lukas mendengus. Dia tidur sepanjang malam, jadi kenapa dia masih tidur sekarang? Apa yang sebenarnya kau coba sembunyikan? Minggir dari jalanku sekarang juga, atau kau akan kena akibatnya. Karena tak punya pilihan lain, Sunny akhirnya berkata, Oke, aku akan minggir, tapi kau harus berjanji tidak akan memukulku setelah melihat apapun yang ada di dalamnya. Oke. Bab 1672. Tatapan Lukas mengeras. Berhenti bicara omong kosong, dan minggir sekarang juga. Sunny sangat ketakutan, tetapi dia tidak bergerak. Tentu saja, dia sangat ketakutan. Kesabaran Lukas sudah habis. Dia mendorong Sunny ke lantai dan membuka pintu, lalu melihat Corin duduk di tepi ranjang rumah sakit,
memberi Maxwell sup. Pemandangan itu begitu indah sehingga Lukas mengira dia hanya membayangkan sesuatu, dan kemarahan di wajahnya perlahan memudar. Sunny juga terkejut ketika melihat pemandangan itu setelah bangkit dari lantai. Corinne sebenarnya tidak ingin mengunjungi Maxwell, namun saat itu dia justru sedang menyuapi Maxwell sup. Corinne tidak melakukan itu karena dia telah memaafkan Maxwell, tetapi karena dia tidak tahan melihat betapa menyedihkannya penampilan Maxwell ketika dia mencoba makan dengan tangan gemetar. Bahkan ada darah yang merembes keluar dari perban di pergelangan tangannya. Setelah tersadar dari keterkejutannya, Lukas berbalik dan menatap Sunny dengan tajam. "Sudah kubilang jangan menghubunginya, kan?" Sunny tertawa canggung sambil menggosok bagian belakang kepalanya. "Yah, aku tidak meneleponnya. Tapi aku menjemputnya di rumahnya." Lukas mencibir. "Kau pikir kau pintar sekali, iya?" Sunny tidak berani mengatakan apapun setelah itu. Lukas melangkah ke tempat tidur, mengambil mangkuk sup yang setengah habis dari tangan Corinne, dan meletakkannya di meja samping tempat tidur. "Kau tidak perlu memberinya makan. Dia bisa kelaparan jika itu yang dia inginkan." Setelah meliriknya, dia perlahan berdiri dan berkata, "Waktu yang tepat, Tuan Lukas. Saya baru saja akan pergi. Jaga baik-baik ayah Anda." Corinne mulai berjalan keluar dari bangsal, tetapi Lukas dengan lembut meletakkan tangannya di kepalanya dan berkata, "Tunggu di luar. Aku akan mengantarmu pulang." Dia sampai di sini dengan mobil Sunny, jadi dia memang perlu menumpang seseorang jika ingin pulang. Entah orang itu Lukas atau Sunny, itu tidak terlalu penting baginya. Dia mengangguk dan keluar dengan diam-diam. Setelah Corinne keluar, Lukas menatap Maxwell dengan nada meremehkan. "Jadi, kau masih ingin mati sekarang?" ucapnya dengan sedikit sarkasme. Maxwell menatapnya dengan tenang sambil tersenyum merendah. Aku masih ingin bertemu ibumu." Lukas menganggap hal itu sangat tidak masuk akal sehingga ia benar-benar tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, Emily bahkan tidak mau menemui putranya sendiri, jadi mengapa ia ingin menemui mantan suaminya? "Hanya dalam mimpimu. Tapi aku peringatkan, sebaiknya kau jangan membuat masalah untuk keluarga atau membuat nenek dan kakek khawatir lagi." Maxwell mengangguk lemah. "Baiklah, aku berjanji tidak akan melakukan hal bodoh lagi. Sebaiknya kau suruh Corinne pulang sekarang. Jangan biarkan dia menunggu. Datanglah kembali besok." Lukas mencibir. "Apakah kau menyuruhku atau dia untuk kembali lagi besok?" Maxwell tersenyum kecut. "Kalian berdua senang." Lukas menyeringai. "Kau ingin dia kembali lagi besok? Tahukah kau berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk membuatnya mau dekat denganku? Dia masih menolak mengakui aku sebagai kakaknya. Dan ini semua salahmu." Maxwell menunduk malu. "Aku tahu ini semua salahku. Kalau begitu, berhentilah membuat masalah dan jaga dirimu sendiri," kata Lukas dingin. Setelah itu, dia melangkah keluar dari bangsal. Maxwell menatap sosoknya yang menjauh, perlahan menutup matanya, dan menghela napas dalam-dalam. Bab 1673. Sunny sedang berbicara dengan Corinne di luar pintu ketika dia melihat Lukas keluar, menyebabkan dia bersembunyi di belakang Corinne. Lukas hanya menatap Sunny dengan tajam, tidak ingin memperhatikannya. Sebaliknya, dia berjalan mendekat dan berkata kepada Corinne dengan ramah, "Ayo kita antar kamu pulang." Corinne mengangguk dan mengikutinya ke mobilnya. Sebelum pergi, Lukas berbalik dan memberi perintah kepada Sunny, "Tetap di sini dan awasi dia. Pastikan dia tidak melakukan hal bodoh lagi." Sunny mengangguk dengan antusias. "Baiklah, Lukas. Aku tidak akan meninggalkan sisinya sedetik pun." Lukas berbalik dan berjalan ke lift bersama Corinne. Setelah memastikan mereka sudah masuk ke dalam lift, Sunny menghela napas lega. "Syukurlah Lukas sudah pergi. Tadi aku kira aku akan dipukuli lagi," pikir Sunny lega saat memasuki bangsal. "Ayah, sekarang setelah ayah melihat Luna, ayah harus memastikan untuk makan dengan baik dan minum obat." Maxwell memaksakan senyum dan berkata, "Terima kasih, Sunny. Aku tahu kakakmu bisa menghubungimu, jadi aku menghargai apa yang kau lakukan untukku." Sunny menghela napas. "Kau benar, aku takut padanya. Tapi sekarang, kau seharusnya sudah tahu bahwa meskipun dia bersikap dingin, dia sangat peduli pada kita."
Aku tahu, kata Maxwell sambil tersenyum. Sunny duduk di tepi tempat tidur dan bertanya dengan penasaran, apa yang kau bicarakan dengan Corin? Sepertinya kalian akur. Maksudku, dia bahkan mau membantumu membuat sup. Maxwell mencoba mengingat kembali perasaan yang baru saja ia rasakan terhadap Corin. Ia bersedia memberi makan saya bukan karena saya ayahnya, tetapi karena ia baik hati dan mengasihani saya. Sunny mengerutkan kening. Ayah, bolehkah aku bertanya apa yang terjadi saat itu? Bagaimana dia bisa mengganti namanya dan tinggal jauh dari keluarga? Dan mengapa Lukas sangat membencimu? Ekspresi Maxwell berubah muram ketika ia mengingat masa lalu. Melihat ayahnya diam dan wajahnya menjadi muram, Sunny menyerah untuk bertanya. Tidak apa-apa, ayah. Ayah tidak perlu memberitahuku jika tidak mau. Lagi pula, sudah waktunya ayah minum obat. Maxwell mengangguk dan dengan patuh meminum obat kali ini. Corin dan Lukas terdiam sepanjang perjalanan di lift. Corin tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan Lukas terlalu malu untuk berkata apapun. Lukas merasa dirinya belum cukup melindungi Corin. Lagi pula, Corin dan ibu mereka diusir oleh keluarga Rivera saat itu. Namun Sunny masih berani meminta Corin untuk mengunjungi ayah mereka. Corin tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia hanya mengikutinya keluar dari lift dengan diam-diam, ingin segera pulang agar bisa bertemu anak-anaknya. Tiba-tiba, dia berhenti dan meraih lengan Lukas, menyeretnya untuk bersembunyi di sudut yang tidak mencolok. Lukas tersadar dari lamunannya dan bertanya dengan bingung, Corin, ada apa? Corin mengerutkan kening dan terus menatap ke arah tertentu. Lihat ke sana, Tuan Lukas. Mata Lukas langsung gelap ketika dia menoleh ke arah yang dilihat Corin. Itu Sofia dan Jeremy. Sofia sedang mendorong kursi roda Jeremy untuk berbelok di tikungan koridor rumah sakit. Begitu mereka menghilang dari pandangan, Corin segera berlari keluar dari tempat persembunyiannya untuk membuntuti mereka. Lukas tahu dia tidak akan mampu menghentikan Corin melakukan sesuatu yang berisiko karena dia tampaknya kehilangan akal sehatnya ketika menyangkut Jeremy, jadi dia mengikutinya. Mereka berdua melihat Sofia mendorong kursi roda Jeremy ke ruang konsultasi tanpa papan nama di luar. Bab 1674. Tidak banyak orang di bagian rumah sakit itu, dan sepertinya tidak ada prosedur normal yang akan dilakukan di sudut seperti itu. Corin menduga Sofia sedang merencanakan sesuatu yang buruk lagi, jadi dia bersandar di pintu ruang konsultasi untuk mendengarkan apa yang terjadi di dalam. Untungnya, pintu itu tidak kedap suara dengan baik, sehingga dia bisa mendengar percakapan itu dengan jelas. Di dalam ruang konsultasi, Sofia berkata dengan sopan, Dr. Kingsley, sayalah yang membuat janji temu dengan Anda kemarin untuk suami saya. Kami ingin Anda memeriksa apakah dia akan dapat menggunakan kakinya kembali sepenuhnya. Dr. Kingsley mengangguk. Anda pasti Nona Sofia. Semuanya sudah siap di pihak kami. Perawat akan segera membawa suami Anda untuk diperiksa. Oh, terima kasih banyak, Dr. Kingsley. Kata Sofia penuh syukur. Kemudian dia berkata kepada Jeremy dengan lembut, jangan khawatir, Zachary. Dr. Kingsley adalah ahli bedah ortopedi paling terkenal di bidangnya, jadi saya yakin dia bisa menyembuhkan kakimu. Baiklah, kata Jeremy tanpa ekspresi. Saat itu, ia memang tidak punya pilihan. Ia tidak percaya Sofia tulus dalam tindakannya. Lagi pula, Sofia tidak akan menunggu sampai saat itu untuk mendapatkan dokter terbaik jika ia benar-benar menginginkan kakinya sembuh. Di luar pintu, Corin dan Lukas saling bertukar pandang. Mereka berdua mendengar percakapan di dalam dan merasakan hal yang sama seperti Jeremy, bahwa Sofia pasti memiliki motif tersembunyi untuk membawanya ke sana. Sofia hanya mampu menjaga Jeremy di sisinya karena Jeremy tidak bisa melarikan diri dengan kakinya yang terluka. Karena itu, dia tidak akan pernah ingin kaki Jeremy sembuh. Tak lama kemudian, Corin dan Lukas mendengar suara kursi roda mendekati pintu. Mereka segera bersembunyi di suatu tempat. Pintu terbuka sedetik kemudian, dan seorang perawat mendorong Jeremy keluar dan membawanya ke ruang pemeriksaan khusus yang terletak di seberang ruangan tersebut. Sofia tidak mengikuti mereka keluar, yang membuat Corin khawatir.
Corin keluar dari tempat persembunyiannya dan mempertimbangkan apakah ia harus mengikuti Jeremy ke ruang pemeriksaan khusus atau tetap tinggal untuk mendengarkan percakapan Sofia dan dokter. Namun, sebelum dia bisa mengambil keputusan, Lukas menyeretnya kembali ke pintu ruang konsultasi. Lalu, Dr. Kingsley, saya yakin Anda telah mengatur semuanya agar berjalan sesuai instruksi saya. Tanya Sofia. Jangan khawatir, Nona Sofia. Saya sudah mengatur semuanya sesuai keinginan Anda. Bagus. Namun, dengan begitu banyak orang di rumah sakit, apakah akan ada gangguan selama prosedur? Kamu juga tidak perlu khawatir tentang itu. Semua ruang pemeriksaan di sini sudah ditinggalkan, dan tidak ada yang benar-benar datang ke sini. Aku berjanji akan mendapatkan sperma suamimu. Kita akan mengatur waktu lain agar kamu menjalani operasi inseminasi buatan. Terima kasih atas segalanya, Dr. Kingsley. Jadi itu tujuan sebenarnya, pikir Corin. Dia tidak membawa Jeremy untuk pemeriksaan, tetapi untuk mendapatkan spermanya. Dia pasti melakukan ini agar bisa hamil anak Jeremy. Dan dia melakukan ini tanpa sepengetahuan atau persetujuan Jeremy. Ya Tuhan, dia bahkan lebih tidak tahu malu daripada yang kukira. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat membayangkan Jeremy harus menjalani prosedur konyol di ruang pemeriksaan tanpa sepengetahuannya. Bab 1675. Corin dengan cepat berbalik dan bergegas ke ruang pemeriksaan khusus untuk mencari Jeremy. Namun, Lukas meraih dan menyeretnya ke ruang utilitas yang kosong. Untunglah dia melakukan itu karena Sofia keluar dari ruang konsultasi saat itu juga. Nona Sofia, prosedurnya akan memakan waktu 40 menit, jadi Anda boleh berjalan-jalan di sekitar rumah sakit sampai saat itu, kata dokter di pintu. Sofia diam-diam melirik ruang pemeriksaan khusus itu sementara emosinya bergejolak. Setelah beberapa saat, dia berkata, tolong perlakukan dia dengan lembut. Dr. Kingsley tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir. Kami akan menganjurkan agar dia bertindak secara mandiri dan hanya akan campur tangan jika tidak ada respons darinya. Baiklah kalau begitu. Aku serahkan ini padamu, kata Sofia dengan cemas sebelum berbalik dan pergi. Dr. Kingsley tiba-tiba tersenyum sinis begitu Sofia membelakanginya, lalu berjalan masuk ke ruang pemeriksaan khusus. Semua itu terlihat oleh Corin dan Lukas melalui celah pintu. Corin tak sanggup menahan diri lagi. Tuan Lukas, mengapa Anda menyeret saya pergi? Tidakkah Anda mendengar apa yang akan dilakukan dokter pada Jeremy? Saya harus menyelamatkannya. Lukas menekan bahunya dengan kuat. Aku setuju, tapi kita tidak seharusnya menerobos masuk tanpa rencana. Kita masih belum tahu bagaimana situasi di dalam. Bagaimana jika ada bahaya di dalam? Kau tidak hanya akan gagal menyelamatkannya, tetapi kau juga bisa terluka. Namun, Corin tidak bisa tenang. Aku tidak punya waktu untuk mempedulikan semua itu. Sofia mungkin saja meminta dokter melakukan hal-hal gila lainnya pada Jeremy, siapa tahu. Tenanglah, Corin. Sofia mencintainya, dan itulah mengapa dia sangat ingin memberinya seorang anak. Dia tidak akan pernah membiarkannya celaka. Lagi pula, kau punya aku. Aku akan membantumu menyelamatkannya, jadi dia akan baik-baik saja. Tapi, Lukas menunjuk ke jendela di ruang utilitas. Lihat, balkon di luar terhubung ke ruangan lain. Kita bisa menyelinap keluar dari sana dan mengamati situasi sebelum melakukan hal lain. Corin melihat ke arah yang ditunjuk Lukas, dan memang ada balkon di luar. Namun, balkon itu tertutup debu, yang merupakan hal baik karena itu berarti tidak ada yang pernah pergi ke sana. Corin mengangguk. Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi. Dia tak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia melangkah cepat ke balkon dengan Lukas di belakangnya. Sementara itu, di ruang pemeriksaan khusus, tatapan Jeremy menyipit karena khawatir setelah digiring masuk ke ruangan oleh perawat. Ruangan itu tidak memiliki mesin atau instrumen pemeriksaan apapun. Permisi, bolehkah saya tahu tes apa yang akan Anda lakukan pada saya? Tanyanya. Perawat itu mendorong kursi rodanya ke lemari sebelum memberinya segelas air sambil tersenyum. Minumlah, Tuan Phoenix. Dr. Kingsley akan segera menemui Anda, dan dia akan menjelaskan tentang tes yang akan dia lakukan pada Anda.
Jeremy menerima gelas air itu dan memeriksanya dengan saksama. Air itu tidak berbau atau terlihat aneh. Terus terang, air itu tampak seperti air biasa. Meskipun begitu, dia tetap tidak meminumnya. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Perawat itu terus menatapnya, dan ketika dia tidak minum air, perawat itu tersenyum lagi dan berkata, "Tuan Phoenix, Anda perlu minum lebih banyak air. Akan ada tes urin nanti, jadi akan lebih mudah bagi Anda untuk buang air kecil nanti jika Anda minum lebih banyak air sekarang." Jeremy melirik perawat itu dan menyadari ada sesuatu yang aneh tentangnya. "Terima kasih, tapi saya sudah minum cukup banyak air sebelum datang ke sini. Saya baik-baik saja." Bab 1676. Perawat itu tampak jelas merasa bersalah dan gelisah, tetapi dia hanya tersenyum dan berkata, "Saya mengerti. Baiklah kalau begitu." Jeremy menyingkirkan gelas air itu. Dia yakin air itu telah dicampur dengan sesuatu, jadi dia tidak akan pernah meminumnya. Pada saat itu, pintu ruang pemeriksaan didorong terbuka, dan masuklah Dr. Kingsley. Perawat itu dengan cepat maju dan berkata, "Dr. Kingsley, Tuan Phoenix mengatakan dia sudah minum banyak air sebelum datang ke sini, jadi dia tidak minum air yang saya berikan." Dr. Kingsley melirik Jeremy, lalu kecangkir kertas di atas lemari dengan kerutan di dahinya. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Dia tidak perlu meminumnya jika tidak mau. Pergi dan siapkan obatnya, kita akan mulai tes setelah itu." Karena mengerti maksud Dr. Kingsley, perawat itu mengangguk dan berjalan ke lemari obat untuk mengambil beberapa botol cairan. Kemudian dia mengisi jarum suntik, meletakkannya di atas nampan bedah, dan membawanya kepada dokter. Jeremy melirik botol-botol berisi cairan itu dan bertanya, "Maaf, tapi Anda masih belum memberitahu saya tes apa yang akan saya jalani. Dan apa yang akan Anda suntikkan ke tubuh saya?" Dr. Kingsley dan perawat itu mendekatinya sambil tersenyum sinis. "Tuan Phoenix, Anda tidak perlu mengajukan begitu banyak pertanyaan. Serahkan saja pada para profesional. Anda hanya perlu duduk santai dan rileks." Jeremy langsung tahu dia dalam masalah. Dia memundurkan kursi rodanya menjauh dari mereka. "Di mana Sofia? Aku berhak menolak tes ini jika aku tidak nyaman. Jangan mendekatiku, atau aku akan membuat rumah sakit membayar." Dr. Kingsley mengambil jarum suntik. "Istri Anda sudah menandatangani formulir persetujuan, yang mengizinkan kami melakukan semua tes sesuai instruksinya. Saya sarankan Anda bekerja sama dengan kami, atau..." Jeremy mengerutkan kening. Dia berada dalam masalah besar, tetapi dia tidak mungkin bisa melarikan diri. Di masa lalu, Sofia sering membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin, yang sebenarnya hanyalah pemeriksaan dasar biasa. Dia bahkan menyuap dokter untuk berbohong kepadanya dan meminta mereka memberinya obat agar terlihat lebih meyakinkan. Dia selalu tahu bahwa Sofia sebenarnya tidak ingin kakinya sembuh, tetapi dia tidak menyangka bahwa Sofia akan melakukan pemeriksaan yang berbeda dari sebelumnya. Apa yang sedang Sofia rencanakan? Apa yang dia suruh orang-orang ini lakukan padaku? Pikirnya dalam hati. Melihat Jeremy sangat menolak untuk bekerja sama, Dr. Kingsley memerintahkan perawat, "Pergilah ke belakangnya, dan kendalikan kursi rodanya." "Ya, Dr. Kingsley." Perawat itu segera berjalan ke belakang Jeremy dan menghentikan kursi rodanya agar tidak bergerak, dan Dr. Kingsley memanfaatkan kesempatan itu untuk menusukkan jarum suntik dalam-dalam ke lengan Jeremy. Jeremy dengan cepat mendorong Dr. Kingsley menjauh dan membuang jarum suntik itu, tetapi sudah terlambat. Obat-obatan itu sudah masuk ke aliran darahnya. "Kau menyuntikku dengan apa?" geram Jeremy. Dr. Kingsley terkejut dengan kekuatan Jeremy. Dia bangkit dari tanah dan tiba-tiba tersenyum. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Tuan Phoenix. Saya tidak menyuntik Anda dengan sesuatu yang berbahaya. Tidak, tidak. Sebaliknya, Anda akan merasa sangat, sangat nyaman sebentar lagi." Senyumnya menjadi semakin mesum saat mengatakan itu. Bab 1677. Di sisi lain, perawat itu tersipu malu. Dr. Kingsley tidak mengatakan apapun lagi dan malah menoleh ke perawat. "Saya serahkan Anda kepadanya. Bawakan saya barang-barangnya setelah Anda mengambilnya." Perawat mengangguk. "Baik, Dr. Kingsley.
Saya akan menyelesaikan misi ini. Dr. Kingsley meliriknya sebelum meninggalkan ruangan dengan senyum mesum yang masih teruk di wajahnya. Tidak perlu panik, Tuan Phoenix. Anda akan segera merasakan efek obatnya, kata perawat itu ketika melihat sikap Jeremy yang tenang. Dia berjalan ke pintu dan menguncinya dari dalam sebelum berbalik dan tersenyum malu-malu pada Jeremy. Tuan Phoenix, saya akan memutar video untuk menciptakan suasana. Hubungi saya jika Anda sudah siap, dan saya akan membantu Anda dengan sisanya. Jeremy mengerutkan kening. Dia bahkan belum mengerti maksud perawat itu ketika tiba-tiba tubuhnya terasa panas dan sensasi aneh mencengkeram bagian bawah tubuhnya. Perawat mengarahkan remote kontrol ke langit-langit, dan layar proyektor turun perlahan. Tirai otomatis tertutup, membuat ruangan menjadi gelap gulita. Ruangan baru sedikit terang setelah video mulai diputar di layar proyektor. Mata Jeremy membelalak kaget ketika melihat apa yang sedang diputar. Biasanya, dia tidak akan terangsang oleh video semacam itu karena dia tidak suka menontonnya. Namun, saat itu, sensasi aneh di bagian bawah tubuhnya menjadi lebih intens karena efek obat tersebut. Dasar bajingan menjijikkan. Jadi ini yang Sofia rencanakan selama ini. Apa dia sudah gila? Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Bukankah sudah cukup dia melumpuhkan dan mencuci otakku hingga melupakan cinta dalam hidupku? Dan sekarang dia melakukan ini untuk mempermalukanku. Pikir Jeremy. Jeremy harus mengerahkan seluruh tekadnya untuk memaksa dirinya memalingkan muka dari video yang diputar agar tidak tergoda. Sayangnya, perawat itu tidak membiarkannya. Ia dengan paksa memutar kepala Jeremy sehingga ia tidak punya pilihan selain menonton. Ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan karena zat tak dikenal yang mengalir di tubuhnya. Kenapa? Kenapa Sofia menyuruhmu melakukan ini? Dia tahu betul bagian tubuhku itu sudah tidak berfungsi lagi, kata Jeremy sambil menggertakkan giginya. Tuan Phoenix, jangan meremehkan diri sendiri. Aku tahu kau masih bisa melakukannya. Obat yang diberikan Dr. Kingsley kepadamu adalah salah satu obat perangsang seks paling ampuh di dunia. Siapapun akan terangsang setelah meminumnya. Lagi pula, aku akan di sini untuk membantumu. Jadilah anak baik, dan lakukan saja apa yang kukatakan. Jeremy tidak mengerti apa yang Sofia coba dapatkan dari semua ini. Tapi kenapa dia melakukan ini? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Katakan padaku, agar aku bisa mati dengan tenang. Tuan Phoenix, Sofia melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Bab 1678. Jeremy merasa kekuatannya meninggalkannya saat itu. Dia menatap perawat itu dengan jijik dan menggeram, demi kebaikanku sendiri. Tidak ada orang waras yang berpikir melakukan ini demi kebaikan orang lain. Jantung perawat itu berdetak lebih cepat saat dia menatap wajah tampan Jeremy. Dia iri pada Sofia karena memiliki suami yang begitu tampan, meskipun sayang sekali kakinya dan alat kelaminnya. Dia merasa berkewajiban untuk membantu Jeremy mendapatkan kembali martabatnya sebagai seorang pria. Tuan Phoenix, Nona Sofia sangat menyayangi Anda. Dia melakukan ini hanya karena ingin memberi Anda seorang anak. Dan kami profesional, jadi Anda hanya perlu tenang. Sebentar lagi, saya akan bisa menyelesaikan. Pupil mata Jeremy menyempit. Dia akhirnya mengerti apa yang akan mereka lakukan padanya. Sofia telah mengatakan bahwa dia menginginkan anak lagi, dan Jeremy menghindari memberikan jawaban pasti. Karena itu, Sofia mengambil tindakan sendiri. Tidak, kau tidak seharusnya percaya apa yang dia katakan. Kita sudah punya anak. Tidak, jangan, tidak. Jeremy berusaha keras untuk melawan, tetapi dia sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Perawat itu mengabaikan protesnya. Sambil tersenyum malu-malu, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh alat kelaminnya. Tiba-tiba, perawat itu menjerit dan jatuh ke lantai. Jeremy, dengan dahinya basah kuyup oleh keringat, terkejut dengan perubahan peristiwa tersebut. Dia mendongak, dan matanya membelalak kaget ketika melihat Corin berdiri di sana dengan tongkat di tangannya. Jelas sekali dialah yang membuat perawat itu pingsan. Mata Jeremy membelalak kaget ketika melihatnya. Corin menatap perawat itu dengan tajam. Rasanya pantas kau merasakan itu karena menyentuh pacarku. Kemudian dia membuang alat tes itu dan berbalik bertanya kepada Jeremy,
apakah kamu baik-baik saja? Dia baru saja menyeberang ke balkon ketika dia melihat perawat itu hendak melakukan pelecehan seksual terhadap Jeremy. Dia dengan cepat mengambil kaki meja yang patah dan melompat untuk menjatuhkan perawat itu hingga pingsan. Perawat itu pasti akan menyentuh Jeremy jika Corinne datang terlambat sedetik saja. Jeremy menggelengkan kepalanya karena terkejut dan menjawab dengan suara serak, aku baik-baik saja. Tapi apa yang kau lakukan di sini? Ceritanya panjang. Saat itulah Corinne mendengar suara aneh. Lebih tepatnya, itu adalah suara seorang wanita yang mengerang dan mendesah. Dia menengok ke arah sumber suara itu, dan baru kemudian dia menyadari video cabul yang sedang diputar. Dia bahkan tidak sempat tersipu sebelum pandangannya menjadi gelap. Seseorang telah menutupi matanya. Corinne tidak merasa khawatir karena dia tahu Lucas yang menutupi matanya. Lagi pula, dia bisa mengetahuinya dari aroma parfumnya. Lucas tidak tahan melihat adik perempuannya yang manis dirusak oleh video cabul itu. Corinne mengerutkan kening dan menarik tangan Lucas. Tuan Lucas, apa yang Anda lakukan? Tanyanya dengan nada menuntut. Lucas mengerutkan kening. Tutup matamu. Hal-hal itu tidak seharusnya dilihat oleh gadis sepertimu. Dia hendak menutup matanya lagi ketika wanita itu dengan cekatan menghindar. Tuan Lucas, saya sudah menjadi ibu dari 4 anak. Apa Anda benar-benar berpikir saya belum pernah melakukannya sebelumnya? Saya rasa Anda bahkan lebih polos daripada saya. Bahkan Sunny mungkin lebih berpengalaman daripada Anda dalam hal itu. Jadi, tutup mata Anda jika Anda tidak ingin melihatnya. Ekspresi Lucas berubah muram. Dia tidak repot-repot menjelaskan dirinya. Sebaliknya, dia hanya menoleh untuk mencari remote control untuk mematikan proyektor. Corinne tidak merasa malu dengan video semacam itu. Yang dia pedulikan saat itu hanyalah Jeremy, yang terlihat sangat tidak sehat. Dia berjalan menghampirinya dan mengguncangnya perlahan. Hei, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu berkeringat banyak sekali? Bab 1679. Jeremy mendorong Corinne menjauh seolah-olah dia disambar petir. Jangan sentuh aku. Dia mengerahkan seluruh sisa kekuatannya untuk mengatakan itu, dan dia terengah-engah seolah-olah oksigennya hampir habis. Corinne kembali mendekat kepadanya. Ada apa? Aku baru saja menyelamatkanmu, tapi kau bersikap seolah aku menjijikkan. Tidakkah menurutmu itu sangat tidak tahu berterima kasih? Jeremy tidak mengatakan apapun. Dia hanya menundukkan kepalanya seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu. Corinne bingung dan hendak mengulurkan tangan untuk mengangkat wajahnya ketika Lucas menghentikannya. Tuan Lucas, jangan hentikan saya. Ada yang salah dengan Jeremy, dan saya harus tahu apa itu. Lucas menatapnya. Kau seorang ibu dari 4 anak, namun kau tidak bisa mengetahui apa yang salah dengannya. Corinne mengerutkan kening karena bingung. Kau bisa tahu. Lucas melirik Jeremy dengan dingin. Dia pasti telah dibius, yang menyebabkannya mengalami reaksi fisik yang kuat. Dia berusaha keras untuk tidak kehilangan ketenangannya saat ini. Corinne tiba-tiba melepaskan diri dan bersandar pada Jeremy, yang bereaksi tidak normal. Dia teringat kembali semua hal yang dilihatnya di ruang pemeriksaan khusus ini, dan dia menyusun semuanya menjadi satu. Meskipun dia tidak tersipu ketika melihat video itu, pipinya jelas memerah pada saat ini. Sebagai kakak laki-laki, Lucas adalah satu-satunya yang bisa menolongnya saat itu. Baiklah, mari kita keluar dan memberinya sedikit privasi. Perawat ini tidak akan bisa bergerak untuk sementara waktu, dan saya rasa dokter tidak akan segera kembali. Mari kita beri Jeremy waktu agar efek obatnya hilang. Corinne tercengang. Setelah diseret oleh Lucas beberapa langkah, dia berhenti dan melepaskan tangan Lucas. Tuan Lucas, Anda keluar saja. Saya akan tetap di sini bersamanya. Corinne, dia bahkan tidak ingat siapa kamu. Corinne tenang dan yakin tentang apa yang akan dia lakukan. Aku tahu. Lalu kenapa? Itu sudah cukup bagiku untuk mengingatnya. Lucas mengerutkan kening dan ingin membujuknya, tetapi dia tahu dia tidak akan berhasil. Karena itu, dia hanya berbalik dan melangkah keluar dari balkon untuk memberi pasangan itu ruang. Setelah Lucas pergi, Corinne berjalan menghampiri Jeremy, yang menundukkan kepalanya, dan berkata, lihat aku.
Jeremy menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Corin mengangkat dagunya dan melihat betapa tersiksanya wajahnya. Mata dan pipinya merah, kulitnya terasa hangat saat disentuh. Dia menggertakkan giginya dan enggan menatap matanya. Corin ingin mengolok-oloknya, tetapi hatinya hancur ketika melihat betapa menyedihkannya penampilannya. Apakah itu begitu tak tertahankan? Tanyanya lembut. Meskipun Jeremy menghadapinya, matanya melihat ke tempat lain. Dia tidak bisa mengendalikan reaksi tubuhnya. Dia mampu tetap tenang saat bersama wanita yang tidak disukainya. Namun, dengan Corin, dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depannya. Dengan kakinya yang lumpuh, dia bukan lagi pria seperti dulu. Karena itu, dia yakin citranya akan hancur jika dia mempermalukan dirinya sendiri. Bab 1680. Corin mengerutkan kening ketika Jeremy menolak untuk menatapnya. Dia memegang wajah Jeremy dengan kedua tangannya, membungkuk, dan menyandarkan dahinya ke dahi Jeremy. Jeremy tidak punya pilihan selain menatapnya. Lihat aku. Dahinya terasa sangat panas, dan seluruh tubuhnya gemetar saat mata mereka bertemu. Corin terlalu dekat hingga membuatnya merasa tidak nyaman. Tepat ketika dia hendak mendorongnya lebih jauh, Corin berkata, "Jangan bergerak. Kamu sudah seperti ini, dan kamu masih tidak tahu bagaimana harus bersikap." Matanya semakin merah karena malu. Tinggalkan aku sendiri." Corin menyeringai. "Apakah kamu pemalu? Apa yang akan kamu lakukan setelah aku pergi keluar?" Dia menggertakkan giginya, membenci kenyataan bahwa dia tidak memiliki kekuatan. Jika tidak, dia pasti sudah memukulnya. Corin mengusap pipinya dengan lembut. "Dasar pria bodoh. Kau tak perlu malu padaku. Lagi pula, kau sudah melakukan hal-hal yang jauh lebih kotor padaku sebelumnya." Jeremy terdiam. Apakah dia tidak tahu dia sedang bermain api sekarang? Corin menyipitkan matanya ketika melihat Jeremy berkeringat deras karena merasa tidak nyaman. "Tuan, saya tahu Anda tidak ingat apapun dari masa lalu, tetapi sesuatu yang serupa pernah terjadi sebelumnya. Anda tertipu untuk memakan sesuatu yang seharusnya tidak Anda makan, dan satu-satunya cara untuk menetralkan efeknya adalah dengan berhubungan seks. Saya yang membantu Anda saat itu, jadi Anda berhutang budi kepada saya 2 kali lipat jika kita menghitung kali ini juga. Bagaimana Anda berencana untuk membalas budi saya?" Corin lalu menggigit bibirnya dengan ringan. Mata Jeremy membelalak, dan dia hanya bertahan lebih dari 10 detik sebelum sepenuhnya menyerah pada hasrat tubuhnya. Bibirnya begitu manis, pikirnya. Yang menghancurkannya bukan hanya obat-obatan tak dikenal di dalam tubuhnya, tetapi juga kenangan-kenangan yang terfragmentasi tentang dirinya dan wanita itu yang terus terlintas di benaknya. Hatiku sakit." Sementara itu, Lucas kembali ke ruang utilitas dan menyalakan sebatang rokok untuk menghabiskan waktu. Secara logika, seharusnya dia pergi lebih jauh, tetapi dia khawatir tidak akan sampai tepat waktu ke ruang pemeriksaan khusus jika sesuatu terjadi pada Corin. Dia pasti sangat menyayangi Jeremy sampai masih ingin membantunya dalam situasi seperti itu, pikir Lucas. Tiba-tiba ia menerima telepon dari Edmund ketika ia baru setengah menghabiskan rokoknya. "Tuan Lucas, saya sudah mengatur seseorang untuk mengawasi Sofia sesuai instruksi Anda. Saat ini dia sedang melakukan perawatan wajah di salon kecantikan dekat rumah sakit. Oke, terus awasi dia. Hubungi saya lagi segera setelah dia kembali." "Baik, Tuan Lucas." Sementara itu, kembali ke bangsal Maxwell. Maxwell menghujani Sunny dengan pertanyaan bertubi-tubi setelah Sunny minum obatnya. Semua pertanyaannya tentang seperti apa Corin, bagaimana Sunny dan Lucas menemukan Corin, bagaimana Corin dan Jeremy bertemu, dan bagaimana Corin dan Jeremy akhirnya bersama. Tidak ada detail yang terlalu kecil baginya karena dia ingin mengetahui segala sesuatu tentang Corin. Sunny merasa sedikit kewalahan, tetapi dia menjawab semua pertanyaan Maxwell dengan harapan hal ini akan membuat ayahnya merasa lebih baik. Maxwell mengerutkan kening mendengar Sunny menceritakan semua hal yang telah dialami Corin. Baginya, Corin menderita banyak hal yang seharusnya tidak dideritanya. Hal ini terutama terjadi ketika Lucas tidak tahu siapa dia, dan dia melakukan banyak hal untuk menindasnya. Sunny pun awalnya menentang Corin. "Aku dan keluargaku berutang banyak padanya.
Aku harus menebusnya setelah keluar dari rumah sakit, pikirnya. Pada saat itu, ponsel Suni berbunyi 2 kali.